Halo guys, nama gue Stam dari StepTech, dan di video kali ini kita pertama kali akan nge-review laptop. Ini laptop dari Asus, yaitu yang keren banget desainnya, Asus ZenBook A14. Nah, laptop ini tuh sangat menarik karena dari ultra lightweight-nya dan juga speknya lumayan mantep, terus dari overall build-nya dan rasa feeling-nya sangat premium. Kita masuk aja ke reviewnya. Pertama gue mau bahas untuk harga dan varian. Nah, untuk harga sendiri ini harganya ada di 15 juta kembali 1000, dan dia ada dua varian warna, yaitu warna Iceland Grey dan Zabriskie Beige. Ini gue dapet yang Iceland Grey, gue sih suka dua-duanya warnanya. Dan untuk quick technical spec-nya gue bakal taruh aja di situ tuh, di B-roll. Kalian bisa pause sendiri ya kalau ingin. Jadi kalau misalnya kalian mau beli laptop ini, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi seperti biasa. So, what's included in the box dari si laptop ini? What's included? Ini di box kalian dikasih laptopnya sendiri yang pastinya, sleeve bag, charger yang kecil banget, ini kayak charger HP, mantap, manual, dan overall boxnya juga ini unboxing experience-nya kerasa premium banget. Next, bahas untuk desain dan build-nya. Desainnya ini sih gua suka banget guys, kelihatannya ini ya dari A-roll-nya juga. Desainnya tuh ini sangat elegan, logo Asusnya juga ini minimalis, ada tulisan Asus ZenBook, fontnya juga kelihatan premium ya, gue suka banget. Tekstur laptopnya juga ini kerasa lembut loh, enak dipegang. Bagus banget, dan build-nya pun ini walaupun beratnya enteng banget, ini beratnya hanya 900 gram aja guys, ini laptop, lihat di tangan gue, enteng sekali, tapi ini nggak kerasa kayak laptop murahan, ini masih kerasa sangat premium, karena si ZenBook A14 ini tuh dia pakai material yang namanya Ceraluminum. Itu kombinasi dari seramik dan aluminium. Jadi dapat entengnya aluminium, tapi kalian dapat premium dan durability-nya juga seramik untuk kayak scratch resistant gitu. Mantap sih ini kombinasinya. Overall, ini build-nya masih kerasa solid banget, dan desainnya overall ini kelihatan extremely premium. Dan yang paling penting, dia bisa dibuka pakai sarung tangan karena ini hinge-nya juga absolutely powerful. Ini hinge-nya bisa kita lihat nih. Solid banget, dan chassisnya gak ada wobble sama sekali. Ini chassisnya tuh bener-bener solid, gak ada kayak menekan ke bawah gitu, gak ada sama sekali. So yeah, that's absolutely amazing. Tapi nggak cuma itu juga, karena ini hanya 14 inci, jadi portability laptop ini amazing juga. Gak cuma 14 inci form factor yang cukup kecil, tapi dia juga sangat tipis, dan tadi yang gue bilang beratnya sangat enteng, jadi kalau misalnya mau ditaruh di tas, ini nggak bakal kerasa kalau ada laptop, hampang banget. Dan kalau misalnya kalian mau digiring satu tangan, pakai tangan kiri pun ini masih kerasa enteng banget guys. Jadi no problem at all. Dan salah satu aspek yang bagus dari laptop ini juga, yaitu dari display quality. Ini yang versi base modelnya, jadi gue dapet yang versi IPS level display. Jadi bukannya OLED ya. Ini pakai yang IPS level karena ini versi base modelnya, tapi jangan tertipu karena ini IPS levelnya dia pakai matte screen dan kualitasnya absolutely amazing. Untuk kelas IPS ya, dia sudah sRGB 100 dan sudah ada sertifikat TÜV Blue Light, jadi kalau misalnya kalian nonton kelamaan itu nggak bakal sakit di mata. Resolusi di Full HD, dan gue suka juga dia ini 16:10 guys. Jadi kalau misalnya kalian buat productivity, ini sih bagus sekali. Untuk kualitas layarnya sendiri ini sangat high quality, nonton konten di YouTube atau film di Netflix, gambar punya warna yang hidup, vibrant, kontras yang baik, viewing angle yang bagus, dan detailnya ini masih kerasa sangat sharp karena displaynya juga ini nggak besar banget. Ditambah lagi walaupun ini IPS, tapi warna hitamnya juga cukup deep, cukup bagus, karena dia matte display, jadi cukup oke. Sedangkan untuk biometric unlock, kalian bisa unlock laptop ini pakai Windows Hello, pakai front kameranya, dan gue bisa bilang untuk scanningnya sendiri nggak ada masalah, cepat dan reliable. Pakai kacamata pun, jadi walaupun gue nge-scan-nya gak pakai kacamata, pas nge-scan pakai kacamata pun dia masih bisa nge-scan, so that's pretty good. Sedangkan untuk facecam quality, ini dia kualitasnya. Oke guys, jadi ini dia video recording kalau misalnya kalian mau Zoom meeting pakai Asus ZenBook A14. Ini untuk si webcamnya, kalian bisa dengar juga gimana untuk kualitas mikrofonnya. Menurut gue sih FPS-nya bagus ya, dia nggak nge-lag sama sekali, smooth, mantap, dan kualitasnya juga. Ini di dalam ruangan yang ruangan kamar gue cukup gelap, masih clear ya, masih lumayan clear, masih jelas tuh, muka gue masih kelihatan, dan overall untuk harganya ini sudah oke sih menurut gue. Gimana menurut kalian? Untuk ports di Asus ZenBook A14 ini beda dengan laptop lainnya ya, terutama laptop yang sebelah tuh yang logo buah yang pelit banget ngasih port. Di sini Asus ZenBook A14 portnya sudah komplit untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus beli port tambahan menurut gue. Di sisi kiri dia ada full HDMI port 2.1 full, mantap. Terus dia ada dua USB Type-C 4.0 Gen 3 yang bisa buat display output ataupun charging, great. Dan yang terakhir
Di sisi kiri ada combo headphone jack, sedangkan di kanan ini penyendiri ada satu USB-A 3.2 Gen 2. Cocok banget buat kalian yang masih pakai port lama atau ingin colok mouse, ini udah ada tanpa harus beli converter. Jadi udah komplit ya. Dan untuk keyboard dan touchpad sendiri, ini gue suka banget. Pertama kita omongin untuk touchpadnya. Touchpad di A14 ini udah mantep banget menurut gue. Bisa kita lihat tuh, ini touchpadnya gede banget ya. Dia punya touchpad yang sangat gede, dan ini trackingnya juga kerasa natural dan kerasa sangat presisi. Kalau bisa kita klik touchpadnya juga, ini kerasa cukup tactile, mantap, sama dengan keyboardnya. Keyboardnya ini memang punya traveling yang lumayan rendah untuk laptop, tapi sih gue nggak ada masalah, masih kerasa enak, masih kerasa tactile, dan yang gue suka banget ini, gak tau kenapa ya, si tekstur keyboardnya tuh kerasa kayak tekstur kulit bayi gitu loh, kayak clay gitu, enak lah dipegang. Sedangkan untuk speaker quality, spek speakernya memang kalau lihat dari Surface ini kelihatannya kayak agak kurang bagus ya, two-way down-firing speaker. Cuma dua dan dia down-firing. Ya ini salah satu aspek yang gue kira bakal jelek atau kurang bagus dari si laptop ini. Tapi ternyata udah bagus banget loh. Dia walaupun down-firing tapi nggak kerasa mendelep atau muffled sama sekali. Suaranya masih kerasa clear dengan bass yang bagus, soundstage yang oke, separasi instrumen yang cukup dan detail. Terus dia punya overall detail juga yang surprisingly cukup bagus. Vokal juga ini kerasa jernih, kerasa full, dan full volume ini bisa lumayan keras untuk down-firing speaker. Ya untuk lebih detailnya ini dia sampelnya deh. Coba lihat sendiri. Sedangkan untuk benchmark, kita cepat aja benchmark ini untuk storage speed dia udah pakai NVMe, jadi bisa kita lihat cepet banget ya, 6 Gbps, super fast. Dan internet speednya juga dia sudah pakai Wi-Fi 6E, jadi untuk browsing bisa kenceng banget. Bisnet gue itu maksimal 300 dan dia bisa mencapai speed tersebut di downloadnya, sama seperti kalau LAN speed. Udah sangat remarkable. Sedangkan untuk performance spec, dia ini yang lumayan menarik dari HP ini. Yang mungkin baterainya bikin bagus juga, dia pakai Snapdragon X ya, bukan yang Elite, yang X biasa. Untuk day-to-day performance, ini menurut gue udah smooth banget walaupun ini yang versi rendah Snapdragon X biasa. Buat multitasking yang banyak di Chrome ya, terus ada 2 tab Chrome, 2 Windows Chrome, sambil nonton YouTube, nulis script gitu masih kerasa kenceng dan gak ada lag. Overall, untuk kebiasaan gue yang sering banget konsumsi konten sambil buat thumbnail di Canva, terus gonta-ganti juga dengerin lagu dan nge-script di Google Docs, ini semua masih kerasa smooth dan kenceng. Hal yang bagus dari ini juga yaitu dari AI feature-nya. Zaman sekarang udah banyak AI, di laptop ini juga banyak AI yang pastinya. Cukup komplit menurut gue fiturnya. Yang gue sering pakai jujur yaitu si Live Transcribe yang bisa nge-translate langsung video yang kalian tonton. Cuma sayangnya belum ada bahasa Indonesia ya, semoga next ditambahin. Dan fitur Copilot, kayak ChatGPT lagi lah itu, AI yang bisa nanya apapun. Dan yang gue suka, dia Copilotnya tuh ada dedicated button nih di sebelah Alt. Jadi kalau misalnya kalian buru-buru ingin nanya sesuatu, tinggal pencet itu tombol langsung muncul. Untuk battery life-nya sendiri di ZenBook A14 dengan pemakaian gue yang nonton YouTube, scripting, dan nonton video ya multitasking productivity ya, ini bisa bertahan sampai 19 jam loh. Jadi udah bagus banget ya, udah tahan lama banget, ini pretty much di atas or even setara dengan laptop-laptop yang harganya lebih mahal. Dan dia juga ada support fast charging 65 watt, jadi kalau misalnya kalian mau ngecas dari 0 sampai 60% hanya butuh waktu 49 menit. Udah bisa kencang gitu ya, jadi kalau misalnya kalian buru-buru, no worries. Satu kelemahan dari laptop ini sih yang gue rasa dari game dan software supportnya yang masih belum support untuk Snapdragon. Semoga kedepannya makin banyak ya. Jadi cuma segitu aja untuk reviewnya. Konklusinya sih, kalau kalian lagi butuh laptop yang all-rounder tapi gak ngancurin kantong kalian, ZenBook A14 ini price to value-nya bagus banget dan worth it buat kalian coba beli. Ya, bisa dicek di link deskripsi kalau kalian tertarik sama produknya. Cuma segitu aja videonya. Thank you for watching. Ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.